Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Marsha Apriani, saya mahasiswa dari Politeknik Kaltara. Jadi kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit kanker kelenjar getah bening. Sebelum itu ada yang tahu apa itu kanker kelenjar getah bening? Belum ya, oke. Jadi kanker kelenjar getah bening itu adalah, atau yang biasa disebut dalam bahasa medis itu limfoma, adalah sekelompok penyakit kanker yang mempengaruhi sistem limfatik. Apa sih itu sistem limfatik? Jadi sistem limfatik itu terdiri dari jaringan, dari organ, dan dari pembuluh limfatik yang membantu tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Limfoma dapat terjadi pada dua bentuk utama ya. Yang pertama limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Limfoma Hodgkin itu ditandai dengan keberadaan sel-sel red stem cells yang khususnya dalam jaringan limfatik yang terkena. Kemudian yang kedua itu ada limfoma non-Hodgkin yang mencakup berbagai jenis limfoma yang tidak memiliki sel-sel red stem cells. Kemudian itu apa sih saja penyebab dari limfoma? Ada beberapa. Yang pertama itu sistem kekebalan tubuh yang melemah, di mana seseorang akan mengalami kelemahan pada sistem tubuhnya. Itu diakibatkan karena transplantasi organ, penggunaan obat imunosupresan atau infeksi HIV atau AIDS. Kemudian yang kedua itu adanya riwayat dari keluarga. Individu dengan riwayat keluarga yang memiliki limfoma mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit ini. Namun, kebanyakan orang dengan penyakit keluarga limfoma tidak akan mengembangkan kondisi ini. Kemudian yang ketiga itu penyebab dari limfoma adalah infeksi virus. Ada beberapa virus yang dapat menyebabkan terjadinya limfoma, seperti virus Epstein-Barr dan virus hepatitis tipe C. Kemudian ada pun gejala dari limfoma. Yang pertama itu terjadinya pembengkakan pada area-area tertentu, terutama pada bagian leher dan pada area ketiak dan pada area pangkal paha. Yang kedua itu terjadinya demam yang suhunya itu tidak bisa dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu terjadinya kelelahan yang berlebihan. Yang keempat terjadinya penurunan berat badan yang tidak bisa